Kementerian Pertanian atau Kementan berencana memproduksi massal kalung anti corona yang terbuat dari bahan baku minyak kayu putih yaitu eukaliptus. Kalung ini diklaim mampu membunuh virus termasuk COVID-19. Benarkah begitu ampuhnya kalung inovasi Kementan ini? Dan apakah masyarakat akan percaya dengan keampuhan kalung ini? Kita akan membahasnya bersama Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Kementan, Ibu Indi Darmayanti. Selamat malam Ibu Indi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Indi. Ada pula epidemiolog dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif. Selamat malam, Pak Syahrizal. Iya, selamat malam Mbak Sobi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti kami juga akan menghubungi dokter spesialis paru Satgas RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur, Eva Sridiana. Namun sampai saat ini belum tersambung. Kita akan upayakan untuk segera tersambung dengan Bu Dokter Eva. Pak Syahrizal, saya ke Ibu Indi terlebih dahulu ya. Bu Indi, selamat malam. Apa sih yang membuat Kementerian Pertanian yakin kalung eukaliptus ini mampu membunuh berbagai macam virus, termasuk COVID-19? Baik, mungkin akan sedikit saya luruskan tentang informasi kalung eukaliptus. Kalung eukaliptus ini merupakan salah satu dari 5 varian produk yang sudah kita launching beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Mei, terkait dengan potensi dari eukaliptus ini dalam menghambat virus corona model dan virus H5N1. Nah, jadi kalung ini adalah varian dari produk yang kita kembangkan. Ada yang roll on, ya. Ada roll on, kemudian inhaler, kemudian balsam, aromaterapi, dan salah satunya kalung. Oh iya, jadi semuanya eukaliptus tapi bentuknya bermacam-macam begitu ya? Iya, bermacam-macam. Oke. Silakan Bu. Ya, kemudian juga sedikit saya luruskan tentang Kementan tidak memproduksi secara massal, bukan Kementan yang memproduksi secara massal, tapi adalah lisensor yang melisensi dari produk kami. Kebetulan karena produk kami sudah dipatenkan, kemudian sebagai lembaga riset tidak berwenang untuk melakukan produksi ataupun pemasaran dari produk, sehingga ini dilesensikan oleh kepada perusahaan yang berminat. Nah, kebetulan ada lisensor yang berminat. Nah, lisensor inilah yang akan memproduksi dan mengkomersialisasi produk hasil riset ini. Oke, jadi sudah ada yang berminat untuk mengkomersialisasi ya? Sudah. Oke, lalu kalau dari penelitian ya, Bu Indi jadi kepala penelitian ya begitu ya untuk yang eukaliptus ini ya? Kepala penelitiannya adalah kepala badan kami, kepala badan Litbang Pertanian, karena di eukaliptus ini adalah menyangkut 3 institusi yang terlibat. Jadi ada Balai Tanaman Rempah dan Obat, ada Balai Besar Pasca Panen, dan juga Balai Besar Penelitian Veteriner. Jadi ada 3 institusi yang terlibat dalam penelitian eukaliptus ini. Semuanya di bawah Kementan? Iya, semuanya di bawah Kementan. Bu, ini boleh dong diceritakan kepada kami bagaimana kemudian sampai pada kesimpulan bahwa eukaliptus ini mampu mematikan berbagai macam virus termasuk COVID-19. Bagaimana cara penelitiannya? Baik, seperti halnya penelitian obat yang lain, ketika kita ingin mengidentifikasi obat-obat herbal mana yang mempunyai potensi antivirus, nah diantaranya adalah apa yang sudah ada di hadapan kita. Jadi ada empon-empon misalnya, ada jahe kunyit, jambu biji, kemudian teh hijau dan sebagainya. Nah, itu sudah kita lakukan. Pertama kita lakukan studi literatur, kemudian setelah itu kita dapatkan beberapa yang berpotensi sebagai antivirus, itu tentunya memerlukan pembuktian-pembuktian. Kita buktikan secara in silico dengan melakukan molecular docking. Kemudian kita pilih di antara mereka yang mempunyai afinitas yang tinggi dengan energi pengikatan energi yang rendah, yang akhirnya terpilihlah beberapa produk-produk tersebut. Nah, setelah kita lakukan uji-uji di laboratorium dengan melakukan uji netralisasi terhadap virus, kemudian tentunya sebelumnya kita lakukan dulu adalah uji toksisitas secara in vitro terhadap obat-obat herbal yang berpotensi sebagai antivirus ini. Akhirnya dari hasil kita ternyata yang memberikan potensi paling prospektif sebagai antivirus adalah eukaliptus ini. Sehingga tim kami melakukan formulasi terhadap eukaliptus ini. Jadi semua produk-produknya varian-varian ini berbasis eukaliptus, dan selain
eucalyptus pure yang sudah kita uji, kita juga menguji terhadap 5 varian produk yang sudah kita produk yang sudah kita buat ini. Kemudian kita uji kembali varian-varian produk itu. Ketika sudah stabil ternyata antivirusnya, baru kemudian kita tawarkan. Lisensi ini adalah sebuah penelitian yang mempunyai prospek sebenarnya, mempunyai potensi antivirus yang baik. Bu Indi, jadi tadi Anda sempat bilang bahwa sudah ada uji netralisasi. Saya bayangkan ini pasti uji netralisasi menghadapi virus ya, salah satunya COVID-19. Caranya menetralkan eukaliptus ini, caranya menetralkan virus bagaimana? Ya, kita sesuai dengan prosedur internasional standar, karena kami ini kan lembaga kami, Mbak, itu berdiri sejak 1908, jadi dari 100 tahun. Jadi kami, sedangkan penelitian corona itu sudah sejak tahun 77 kita sudah melakukan penelitian. Begini, Bu Indi, pertanyaan saya adalah kenapa saya tanyakan uji netralisasi ini, bagaimana caranya? Karena dari bentuk-bentuk yang kemudian akan dikomersialisasi melalui perusahaan ini kan ada kalung, ada roll-on, ada berbagai macam. Itu tidak ada yang secara langsung berhadapan dengan virus seperti ketika misalnya di laboratorium eukaliptus ini kemudian dimasukkan dalam petri dish atau cawan petri berlawanan dengan virus secara langsung sehingga kemudian bertemu begitu. Nah, bagaimana kemudian ini produk-produk ini nanti bisa menghalau, mematikan virus COVID-19 yang mungkin bisa menempel pada manusia? Baik, jadi uji in vitro yang kita gunakan itu ada 2, tergantung dari jenis virus yang kita gunakan. Kita juga menggunakannya dengan telur embrio bertunas dan juga dengan tissue culture. Nah, dari inilah kemudian kita mengetahui prospek dari potensi antivirus ini dengan uji kontak. Ketika kita membaca uji kontak ya berarti ya? Iya, uji kontak. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya eukaliptus ini adalah zat aktifnya adalah eukaliptol, di mana dia adalah di dalam aromanya, dia tersebar di dalam aromanya sehingga itu digunakan sebagai inhalasi. Nah, konsentrasi yang telah kita uji pada awalnya adalah konsentrasi yang terendah sampai tertinggi ketika dia bisa membunuh virus tersebut. Kemudian kita bikin. Apakah Anda mau bilang kalau hanya dengan inhalasi saja bisa membunuh atau mematikan virus? Kita harapkan seperti itu. Saya lanjutkan dulu ya, Mbak ya. Oke, silakan. Jadi ketika kemudian sudah dilakukan kita dengan berbagai konsentrasi, kita bukan formula. Formula yang kita yang kita buat adalah kita perkirakan nantinya ketika sampai di dalam saluran pernafasan, paling tidak di saluran pernafasan atas, itu akan bisa kontak dengan virus yang misalnya virus influenza atau virus corona misalnya, itu akan bisa membunuh itu karena eukaliptol ini adalah volatile, zat aktifnya adalah volatile. Jadi seperti itu. Iya. Saya pindah ke Pak Syahrizal kalau begitu, Bapak. Anda mendengar adanya inovasi-inovasi ini menggunakan bahan dasarnya eukaliptus, kemudian akan dibikin menjadi beberapa produk. Apa yang Anda pikirkan? Apakah ini kabar baik atau justru jangan-jangan jadi placebo begitu? Baik ya, pertama saya apresiasi ya riset-riset yang dilakukan oleh Litbang Pertanian itu. Artinya silakan saja ya, itu menuju ke hal yang baik. Tapi klaim mengenai bahwa ini terkait bisa mencegah atau digunakan sebagai antivirus, saya kira kita punya basis untuk menyatakan sesuatu bisa mencegah ya. Penggunaan masker, jaga jarak dan juga penggunaan cuci tangan itu semua adalah langkah-langkah yang berbasis bukti, ya. Nah, ini adalah satu apa yang diklaim itu tadi sudah dinyatakan juga ya, aromaterapi begitu. Sekelas dengan herbal saya kira, ya. Herbal tidak boleh diklaim untuk menyembuhkan, itu sudah pasti. Nah, sekarang ada klaim antivirus, ya, yang pasti adalah harus ada basis bukti uji klinisnya yang dijelaskan tadi semua adalah hasil-hasil bukti uji di laboratorium. Ya. Saya kira itu sangat berbeda antara ketika kita
ingin menyatakan sebagai antivirus ya atau ini sebagai aromaterapi. Oke, Bu Indi, sudahkah ada basis bukti uji klinis seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Syahrizal? Baik, kita ketahui bahwa pandemi itu baru diumumkan, baru kita tahu bahwa itu sekitar Maret, ya. Kemudian kita lakukan riset itu di awal April. Kemudian kalau seandainya sekarang saya mempunyai bukti uji klinis, berarti penelitian itu bohong dong, Mbak. Uji klinis butuh waktu yang sangat panjang tentunya. Nah, ini adalah suatu awal bahwa kita akan melangkah ke uji-uji yang selanjutnya. Ini adalah basis riset kami yang kemudian akan kita lanjutkan. Riset ini masih ongoing, jadi masih kita seperti Mbak tadi bagaimana ketika dia diinhalasi seperti itu akan kita lakukan. Ini sedang kita lakukan, termasuk uji klinisnya. Jadi dalam 3 bulan ini kita sudah menemukan bahwa inilah yang berpotensi sebagai antivirus, kemudian akan kita lanjutkan untuk melengkapi data-data ilmiah sehingga seandainya ini memang berpotensi benar sebagai antivirus, kita harapkan dapat dengan mengurangi paparan virus corona. Tapi sudah ada yang berminat untuk mengkomersialisasi, Bu? Kalau yang komersialisasi jelas, karena ini kan obat herbal, sehingga yang akan mengkomersialisasi ini adalah dalam bentuk jamu, karena ini adalah obat herbal. Kemudian sambil ini sudah diedarkan sebagai jamu, sebagai obat herbal yang bisa melegakan saluran pernafasan dan sebagainya, walaupun dia mempunyai konten teknologi dalam tanda kutip bisa membunuh virus, kemudian kita sambil melakukan uji lanjutan dengan melakukan uji klinis. Nah, uji klinis ini sudah kita kerjasamakan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan barusan juga Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran juga sudah akan melakukan kerjasama dengan kita dalam melakukan pengujian selanjutnya. Jadi kategorinya obat herbal? Yang sekarang sudah mendapatkan pendaftaran dari BP POM adalah jamu obat herbal. Oke, apa bedanya kemudian dengan minyak kayu putih yang sudah beredar di masyarakat saat ini akan saya tanyakan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.